Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Alif Pasha Tabarani dengan Dini Puji Lestari. Nah, hari ini kita ingin melakukan sebuah obrolan tentang apa sih itu PKL dan bagaimana PKL itu bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan dari pihak sekolah maupun perusahaan. Nah, pertanyaan pertama, gimana sih Bu tips sukses menjalani PKL itu? Tips sukses menjalani PKL yang pertama adalah terkait etika ya. Jadi kalau kalian mempunyai etika yang baik, nah itu akan terbawa juga saat nanti kalian PKL. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian mempunyai habits yang positif ketika di sekolah. Contohnya apa? Ketika pelajaran tidak tidur, maka di tempat PKL pun kalian terbiasa untuk bekerja keras gitu. Dan yang ketiga, kalian mempunyai pribadi yang santun. Itu kaitannya dengan poin pertama ya. Karena kalau di tempat PKL kalian akan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Nah, bagaimana cara kalian mengelola personality kalian ya, mengelola bagaimana kalian harus bersikap yang baik, hubungan interpersonal lah ya terhadap rekan kerja yang usianya di atas kalian. Oke, berarti yang bisa saya ambil adalah tentang kebiasaan dan behavior kita sebagai bagaimana kita cara menjalani PKL dan lain-lain begitu kan Bu? Betul. Nah, pastikan selama kita melakukan PKL pasti ada tantangannya kan Bu? Nah, biasanya apa sih Bu tantangan umum selama kita menjalani PKL itu? Tantangan yang biasa dihadapi oleh siswa PKL biasanya mereka agak kaget menghadapi pekerjaan yang sebelumnya belum pernah mereka temui di sekolah. Tuh, mereka dikejar oleh deadline, kemudian mereka mendapatkan tekanan kerja yang memang sebelumnya mereka belum pernah jumpai di sekolah. Kalau di sekolah kan mereka mungkin lebih nyantai ya. Nah, tapi kalau di tempat kerja mereka berhadapan langsung dengan apa itu yang namanya tekanan kerja, pressure. Nah, itu dia tantangan pada siswa-siswa PKL. Berarti pressure itu ada ketika kita menjalani PKL gitu ya Bu? Betul, ketika mereka mulai masuk ke dunia kerja sesungguhnya. Oke, karena kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakuin di sekolah nggak ada di tempat kerja kita Ya, gitu. Atau sebagian tempat mungkin PKL. tidak ada, tapi bukan semuanya nggak ada ya. Tapi sebagian mungkin baru akan kalian temui di tempat PKL nanti. Nah, buat para siswa-siswi yang sedang menjalani PKL, gimana sih cara menentukan passion mereka dalam mendapatkan PKL gitu Bu? Passion itu berarti apa yang kita sukai ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau berbicara masalah passion itu bisa disadari saat mereka di sekolah sih mulai belajar. Mereka harusnya sudah bisa mengidentifikasi saya lebih sukanya kemana nih gitu. Nah, ketika di tempat PKL mereka menemukan ragam pekerjaan yang memang secara real ya. Nah, di situ mereka bisa bertanya-tanya pada karyawan gitu. Nah, itu mungkin dengan bertanya, berinteraksi dengan karyawan mereka bisa menemukan passion mereka. Oke. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah menentukan nih Bu, passion yang apa atau hal yang kita suka untuk menentukan kerjaan kita nanti. Nah, tapi bisa nggak sih Bu kalau misalkan kita PKL dan kita sudah menentukan passion kita dan kita pengen ngambil PKL yang sesuai dengan passion kita? Ngambil PKL yang sesuai dengan passion sebenarnya lagi-lagi berhadapan dengan kuota ya. Jadi memang kan kita ada MOU dengan sejumlah perusahaan. Jadi dengan jumlah siswa yang banyak mungkin tidak semua siswa gitu ya teralokasikan passionnya gitu. Karena berbatasan dengan kuota dan juga kesempatan kerja gitu ya. Nah, kembali lagi ke persaingan gitu. Kalau kalian mampu bersaing secara akademik, secara attitude juga baik, nah berarti kan peluang kalian lebih besar gitu aja sih. Berarti kita sebagai siswa-siswi juga harus mempunyai soft skill untuk beradaptasi gitu ya Bu? Sangat perlu ya. Nah, banyak siswa-siswi yang sedang PKL yang tidak melakukan PKL secara sukses atau secara tidak tidak mempunyai etika gitu Bu. Nah, etika dan profesionalisme para siswa-siswi saat menjalani PKL itu gimana sih Bu?
etika ada yang bagus, yang memang belum lulus aja sudah direkrut ya oleh perusahaan, tapi memang ada beberapa yang harus belajar lagi di sekolah, dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, itu dia. Maka belajar dari hal tersebut, kalian saat ini nih ya, kelas 10 udah punya ancang-ancang, oh apa nih yang harus saya persiapkan untuk PKL tadi, yaitu etika dan sikap kalian. Nah, menurut Ibu, buat feedback sama evaluasi setelah kita melakukan PKL, itu apa sih Bu yang kita dapetin? Untuk feedback setelah kalian melakukan PKL, yang kalian dapatkan adalah ilmu realnya kalian terjun di lapangan seperti apa. Ya, jadi bukan cerita katanya seperti ini, tapi kalian merasakan langsung bahwa dunia industri itu seperti apa. Bukan hanya terkait pekerjaan ya, tapi hubungan interpersonal kalian dengan orang-orang kantor seperti apa. Karena kan kalau kita bekerja bukan hanya kita menunjukkan skill kita, tapi kita menunjukkan hubungan interpersonal kita dengan senior kita, dengan rekan pekerja kita. Karena sebuah pekerjaan itu akan tercapai goalsnya atau tujuannya jika lingkungannya itu harmonis. Gitu. Oke, saya nangkep berarti PKL itu sangat bermanfaat bagi kita gitu ya Bu. Terus juga banyak kita pengalaman yang kita bakal dapetin setelah kita melakukan PKL gitu. Nah, mungkin teman-teman sekian podcast kita kali ini. Saya Alifuka Syahtabarani dan Burini Puji Lestari pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.